You think heaven and hell ada apa enggak? Batang lagi. Mulai stres pertanyaannya. I don't believe any of it. So you don't believe in heaven and hell? Shalom, ketemu lagi dengan saya Madi Prastamba di dalam Logika Alkitab. Halo semuanya, apa kabar ya teman-teman semua? Saya berdoa teman-teman baik-baik saja dan luar biasa disertai oleh Tuhan. Hari ini saya akan bahas tentang salah satu statement YouTuber Indonesia yang sangat terkenal. Dia juga merupakan salah satu personil grup band World Genius yang bagaimana lagunya sudah sangat terkenal ya teman-teman, yaitu Latih. Tapi salah satu statementnya ini sudah lama sebenarnya dia katakan ketika dia podcast bersama Deddy Corbuzier ya teman-teman. Tapi saya menarik untuk membuat atau membahas statementnya dia yang bagaimana dia berkata bahwa dia tidak percaya surga dan neraka. Dan teman-teman tahu siapa orangnya? Ya, tepat sekali. Namanya adalah Reza Arab Octavian. Tapi teman-teman, pada hari ini saya tidak membahas pribadinya Reza Arab Octavian. Saya tidak membahas agamanya apa, percayanya apa, saya tidak akan membahas. Tapi saya mau cuma memberitahukan kepada teman-teman bahwa pernyataan Reza Arab Octavian ini bukan pernyataan pertama kali yang dikeluarkan oleh orang-orang terkenal atau orang-orang yang berpengaruh di dalam media sosial atau di dalam entertainment, bahkan di dalam dunia sains sekalipun. Karena pada dasarnya banyak juga ilmuwan-ilmuwan pada zaman dulu yang mengeluarkan statement-statement seperti Reza Arab Octavian ini. Salah satunya adalah Albert Einstein. Bagaimana ilmuwan ini dikenal sangat jenius pada abad ke-20 ya. Einstein mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan Einstein sampai meragukan keyakinan semua agama yang ada di dunia. Karena dia tidak percaya akan adanya Tuhan, bahkan dia tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Bukan hanya Albert Einstein aja, ada ilmuwan juga yang bernama Stephen Hawking. Orang jenius ini berkata bahwa dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya neraka, dia tidak percaya surga. Bahkan dia terang-terangan dia berkata bahwa dia adalah ateis. Ya. Ilmuwan ini mengatakan bahwa kehidupan manusia setelah mati itu tidak ada lagi kehidupan. Maksudnya ketika manusia mati, ya udah mati aja, tidak ada kehidupan. Karena manusia itu bisa digambarkan seperti komputer yang rusak. Ketika komputer rusak, komputer itu tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa hidup lagi. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia mati, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi fungsinya menurut Stephen Hawking. Bukan hanya di dalam dunia ilmuwan saja, ada juga di dalam dunia atlet olahraga. Kita salah satu atlet olahraga F1 yang bernama Fernando Alonso berkata seperti ini, bahwa ia tidak percaya Tuhan, ia tidak percaya neraka, ia tidak percaya surga. Padahal Fernando Alonso Diaz ini merupakan pembalap asal Spanyol yang menjuarai Formula One sebanyak 2 kali. Ya. Prestasinya begitu mengagumkan, tapi dia juga orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya neraka dan surga. Ada juga di dalam dunia aktor Hollywood yang bernama Keanu Reeves. Bagaimana Keanu mengakui dirinya adalah seorang ateis yang tidak percaya akan ajaran-ajaran agama. Bahkan dia tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, surga, dan neraka. Dia sangat skeptis dengan hal itu, teman-teman. Tentu pada dasarnya orang-orang ini atau tokoh-tokoh ini bukan tokoh-tokoh yang sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang jenius, mereka orang-orang berprestasi, mereka orang-orang hebat. Tapi belum tentu kejeniusan mereka, belum tentu prestasi mereka, belum tentu kehebatan mereka, popularitas mereka membawa mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga ya teman-teman, ada ilmuwan-ilmuwan yang hebat juga yang membuat teori tentang keberadaan Tuhan dan neraka dan surga. Salah satu ilmuwan yang bernama F.S. Collins, bagaimana dia merupakan ketua proyek penelitian gen manusia di tahun 2007. Ia menyatakan bahwa DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Dr. Collins juga mengungkapkan bila DNA adalah bahasanya Tuhan dan perwujudan dari rencana Tuhan yang juga bagian dari alam semesta ini. Bayangin seorang ilmuwan
membuat teori atau berusaha menemukan keberadaan Tuhan dengan teori DNA. Ternyata emang benar teman-teman. Kalau kita renungin ya, siapa sih yang memulai alam semesta ini? Siapa sih sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Menurut Dr. Collins. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa menjawab ketika dokter ini berkata, siapa yang membuat DNA manusia itu? Siapa yang bisa membuat alam semesta ini? Tentu pada dasarnya tidak ada ilmuwan yang bisa menjawab tentang itu. Ada juga salah satu ilmuwan di Uni Soviet ya, yang melakukan penelitian geologi, yang bagaimana dia menggali lubang yang sangat dalam, sedalam 12 km di Semenanjung Kola. Letaknya ada di wilayah Uni Soviet yang berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Lubang tersebut diberi nama Kola Superdeep Borehole, yang dimana ilmuwan ini menemukan keanehan di dalam lubang itu. Karena pada dasarnya, pada saat pengeboran lubang itu sendiri, diakhiri saat suhu ujung lubang mencapai 180 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas, serta dia juga menemukan suara-suara di bawah tanah yang sangat aneh, bahkan sangat seram didengarnya, yang membuat ilmuwan ini membuat teori konspirasi atau membuat teori yang menyatakan mungkin ada neraka di dalam bumi. Mungkin ada neraka di dalam bumi. Salah satu ilmuwan ini yang bergabung di dalam Organisasi Geologi Eropa di tahun 2013 ini mengungkapkan bahwa suhu inti bumi itu bisa sepanas permukaan matahari, yaitu 6.000 derajat Celcius. Bayangin, api di dalam bumi itu bisa memiliki suhu panas 6.000 derajat Celcius. Dan itu ilmuwan baru menggali sedalam 12 km aja, baru suhu 180 derajat Celcius saja, itu udah panas sekali. Apalagi sampai ke dasar bumi. Ya, ini merupakan salah satu teori ilmuwan di Uni Soviet pada tahun 1999. Ya, ilmuwan yang tergabung di dalam Organisasi Geologi Eropa. Ya. Ada juga salah satu dokter bedah syaraf ya, yang mengalami perjumpaan dengan tempat yang sangat indah, tempat yang sangat damai, yaitu yang kita sering dengar, yaitu tempat itu bernama sorga. Pada tahun 2008 ada dokter bedah syaraf yang bernama Eben Alexander, yang dimana Alexander mengalami koma selama 1 minggu setelah terjangkit infeksi mengintis parah yang membuat semua otaknya itu mengalami kerusakan permanen. Di dalam komanya selama 1 minggu, Alexander mengakui mengunjungi surga yang dipenuhi kerabat yang sudah meninggal. Dari Kalin Alexander itu, ia bisa melakukan yang dimana yang tidak bisa dikerjakan oleh otaknya, karena otaknya sudah rusak, tapi dia bisa melakukan, berpikir, dia bisa mengingat kenangan, dia bisa mengingat nama teman-temannya yang sudah meninggal. Dan pada saat itu, ketika dia lepas dari komanya, dia sadar otaknya yang rusak itu mengalami kesembuhan. Nah, teman-teman, itu adalah teori-teori dari ilmuwan-ilmuwan yang menemukan keberadaan Tuhan, keberadaan neraka dan surga ya. Tapi pada hari ini tentu teman-teman, untuk kita percaya neraka dan surga, satu-satunya cara adalah kita harus percaya kitab suci dulu. Karena saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya Alkitab sebagai kitab atau suaranya Tuhan untuk kehidupan saya dan teman-teman semua yang percaya pada Yesus. Karena itu pada hari ini saya akan bagikan bagaimana gambaran surga dan neraka menurut Alkitab. Gambaran surga yang pertama adalah surga merupakan tahtanya Allah ya teman-teman. Jadi di dalam surga itu di mana Allah memerintah, di mana Allah itu bertahta bersama para malaikatnya, dan kotanya sangat mulia dan kotanya sangat indah. Itu dituliskan di dalam Ulangan 26 ayat 15, Ulangan 11 ayat 4, Yesaya 66 ayat 1 ya. Bahkan di dalam 2
di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Wahyu 22 ayat 5, bahkan Wahyu 21 ayat 11, ya. Itu dikatakan bahwa sorga adalah tahta Allah. Yang kedua, sorga merupakan taman Firdaus, teman-teman. Jadi sorga itu bukan bentuknya, bukan abstrak ya teman-teman, bukan gelombang-gelombang gitu, bukan seperti angin doang, bukan. Melainkan dia ada tempat di mana ada tanah, ada tumbuhan di sana, karena dia sebagian tempatnya berbentuk taman Firdaus ya teman-teman. Bagaimana dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ya, di sana dikatakan bahwa sorga digambarkan adalah taman Firdausnya Allah. Dan yang terakhir, sorga merupakan tempat di mana tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada lagi namanya panas terik yang membakar, tidak ada lagi namanya penderitaan, tidak ada lagi namanya kesengsaraan, tidak ada lagi namanya kematian. Di sana ada hanya kehidupan, bahkan kesembuhan selama-lamanya dari sakit penyakit. Dan terlebih jelas sorga tidak ada tempat untuk kawin dan dikawinkan ya teman-teman. Jadi pada dasarnya ya, inilah gambaran sorga, dan tempat itu dituliskan di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3, Wahyu 7 ayat 16 sampai 17, Lukas 15 ayat 7 dan Matius 6 ayat 20. Itu gambaran surga menurut Alkitab. Bagaimana gambaran neraka menurut Alkitab ya teman-teman? Yang pertama, neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat gelap dan memiliki lautan api. Kalau teman-teman pernah lihat laut yang semuanya air, kalau ini di neraka bukan air teman-teman, api-api. Coba bayangin aja, laut Ancol bukan air tapi melainkan api. Bagaimana seramnya itu laut Ancol ya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 13. Yang dimana dikatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat gelap. Tidak ada kehidupan di sana. Bahkan tidak ada terang di sana, tidak ada. Itu sangat gelap. Kalau kita memikirkan bahwa tempat kita ketika mati listrik adalah tempat yang gelap, neraka lebih gelap dari tempat yang bagaimana kita bayangkan teman-teman. Lebih gelap, bahkan sangat menakutkan. Dan kita jangan sampai ke sana ya teman-teman. Yang kedua, neraka digambarkan sebagai tempat yang terdapat ratap tangis. Semuanya itu isinya tangisan-tangisan, seperti teori ilmuwan yang menggali lubang di Uni Soviet itu teman-teman. Yang bagaimana dia menemukan suara-suara aneh di bawah bumi itu. Yang pada dasarnya nanti di surga itu hanya terdengar suara tangisan, kertak gigi, kesengsaraan, penderitaan, kebinasaan kekal, bahkan sampai kepada ada ulat ya, dan api yang tidak akan pernah padam, ulat yang tidak akan pernah mati. Nah, pada saat ini saya mau katakan teman-teman, itulah neraka yang sesungguhnya. Itu ditulis di dalam Matius 25 ayat 30, Lukas 16 ayat 23, 2 Samuel 22 ayat 5 sampai 7, 2 Tesalonika 1 ayat 9. Dan tempat itu bukan tempat maya, tapi tempat kenyataan yang akan ada setelah kita tidak bisa masuk surga. Karena itu pada hari ini teman-teman, kita harus berjuang, bersungguh-sungguh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, gambaran neraka menurut Alkitab adalah tempat yang didiami oleh malaikat-malaikat yang jatuh, ya, yang memberontak dari Allah, dan tempat yang sangat dijauhkan dari hadirat Allah. Jadi pada hari ini teman-teman, kita tahu bahwa di dalam neraka itu yang sudah pasti masuk adalah malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah, atau yang kita kenal disebut iblis. Karena itu pada hari ini ketika iblis menggoda kita, ketika iblis membujuk kita untuk jauh dari Tuhan, dia ingin punya teman di neraka itu. Dia tidak sendiri di neraka. Karena itu pada hari ini teman, jangan pernah tergoyahkan iman kita dengan godaan-godaan iblis. Jangan pernah kita menyerah dari bujukan-bujukan iblis, tawaran-tawaran iblis. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita, berdoa dan berjaga-jagalah. Karena sesungguhnya hari Tuhan itu dekat. Karena kedatangan Tuhan itu ada dua versi. Kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu menyambut nyawa kita atau mengambil nyawa kita atau mengambil roh kita dari tubuh kita ini untuk pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Yang kedua, dia datang ke dunia untuk mengakhiri dunia, dan dia membawa orang-orang yang setia sampai akhir dan taat sampai akhir untuk pulang ke dalam kerajaan Allah. Ya. Itu yang disebut pengangkatan.
Nah, pada dasarnya itu teman-teman, karena itu kita mau berjuang sampai akhir agar kita tidak masuk dalam neraka, agar kita masuk dalam kerajaan Allah, karena di sanalah tempat Allah berada. Sekarang pilihannya ada di teman-teman. Mau percaya neraka atau surga itu pilihanmu. Karena pada dasarnya Alkitab sudah menuliskan itu. Karena saya percaya penyesalan selalu datang di akhir, bukan di awal. Karena itu pakailah iman dan logikamu untuk mengerti logika yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.